Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seri tutorial yang kali ini saya akan memandu adik-adik bagi yang ingin mengetahui perhitungan analisis struktur ya, khususnya struktur statis tertentu yang kalian sudah dapatkan, di mana kalian menghitung secara manual. Nah, untuk studi kasus yang ini saya akan mencontohkan bagaimana menghitung dengan software atau aplikasi eTabs ya, di mana tujuan dari pengenalan tutorial ini adalah untuk membantu adik-adik membandingkan hasil hitungan manualnya dengan perhitungan software gitu ya. Jadi tetap adik-adik harus bisa memahami bagaimana cara menghitung secara manual dan juga bagaimana menguji atau membandingkan hasil hitungan tersebut dengan hitungan software seperti itu. Oke, langsung saja kita buka aplikasi eTabs-nya ya di sini. Di sini saya menggunakan eTabs 19 ya. Mungkin sekarang sudah ada yang terbaru ya, sudah banyak improvement atau tambahan-tambahan menu-menu mungkin yang sedikit berbeda, tapi saya rasa sebagian besar masih tetap sama gitu ya. Ya, ini tampilan awal ya, tampilan awal di depan. Kita bisa langsung klik file new model ya, kalau kita mau membuat model yang baru, atau kita langsung masuk di sini klik new model. Di sini tampilan ini pasti akan selalu muncul ya setiap kita memulai untuk membuat desain ya di tabs, di mana di sini adalah settingan awal yang harus kita pilih atau kita masukkan secara manual ya. Ada tiga secara garis besar, ada use save user default settings ya, ini kita bisa membuat settingan yang eh, apa ya, yang akan kita gunakan terus-menerus gitu ya. Kemudian yang kedua ini use settings from a model file ya. Jadi kita bisa menggunakan settingan yang kita pernah gunakan di desain atau model yang pernah kita buat. Dan yang ketiga ini yang paling sering kita gunakan ya. Kenapa? Karena bisa jadi settingannya kan berbeda-beda di sini. Contoh saja di sini kita bisa mengatur sesuai keinginan kita ya. Khususnya misalnya di sini untuk display units, di sini satuannya biasanya kita menggunakan satuan metrik SI ya. Ini yang kita pakai banyak di studi kasus kita untuk dianalisis struktur statis tertentu. Kemudian untuk yang US customary ini satuan-satuan yang biasa digunakan di Amerika ya, misalnya seperti pounds, kemudian satuan kaki atau feet dan lain sebagainya. Ya kita biasanya kurang familiar dengan ini, atau metrik MKS di sini. Kita bisa sebenarnya setting di sini atau juga menyetingnya nanti setelah kita melakukan desain ya. Kemudian kita pakai saja matrix SI ya. Kemudian ini still section database, ini yang kita pakai juga ya untuk eh, profil struktur ya, struktur baja khususnya. Kita biarkan saja dia default ini karena untuk studi kasus ini kita tidak apa ya, mendesain baja atau beton. Kita masih membuat untuk analisis struktur saja. Mungkin kalau ada waktu kita akan mempelajari bagaimana desain di baja dan beton. Kemudian untuk style design code ini kita pakai AISC ya, atau AISC yang 36016, di mana ini kita adopsi di SNI kita, SNI khususnya 1729 tahun 2020 ya untuk baja. Kemudian jadi kita biarkan saja seperti ini sudah yang terbaru. Untuk ITABS yang terbaru mungkin sudah ada yang di atasnya ini ya. Tapi peraturan kita yang SNI terbaru kita sudah mengadopsi AISC 36016. Kemudian untuk beton juga seperti itu. Ini ACI 31814 ini diadopsi di SNI kita 2847 tahun 2019. Nah, di sini bisa dilihat ada 31819. Nah, kita belum mengadopsi yang ini, kita bisa pilih saja untuk yang 31814. Oke, kita klik OK. Ya, untuk tampilan ini, ya, ini mungkin sedikit berbeda bagi adik-adik yang pernah menggunakan SAP 2000. Untuk ITAB sendiri, memang ini lebih dikhususkan untuk bangunan gedung, ya. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat untuk di SAP biasanya ada koordinat X, Y, dan Z, di mana X ini yang biasanya kita pakai untuk ke arah kanan, ya, dan Y itu ke belakang gitu ya, atau ke depan belakang. Nah, sementara Z itu kita pakai untuk yang tingginya. Nah, untuk ITAB sendiri Z ini sudah diganti dengan
lantai, floor di sini ya. Misalnya story dimension, story ini bahasa Indonesianya lantai ya. Biasanya kalau kita menyebut istilah dalam bahasa Inggris itu bisa story seperti tulisan ini, story sejarah atau story ya. Itu artinya lantai. Nah, di sini tertulis misalnya number of stories, berapa lantai kita mau buat bangunan. Kemudian typical story height ya. Misalnya lantai bangunan kita ada 5. Nah, di lantai yang sama, tipikal, ya misalnya dari lantai 2 sampai lantai 4 atau lantai 5 itu jaraknya 3 meter kita bisa masukkan di sini. Tapi kalau misalnya di lantai dasarnya berbeda, kita bisa masukkan. Atau kalaupun sama, ya kita bisa masukkan angkanya. Ini untuk lantai. Nah, biasanya saya lebih cenderung menggunakan yang custom, karena bisa jadi tinggi setiap lantai itu berbeda. Nah, ini untuk tingginya. Nah, untuk ini juga yang koordinat X dan Y, itu saya biasa menggunakan yang custom grid spacing. Di sini ya kita bisa mengatur semau kita di sini untuk jarak di X dan Y-nya. Nah, untuk studi kasus ini saya akan memperlihatkan dulu adik-adik untuk soal yang akan kita buat ya. Sini, soal ini ya, ini yang akan kita ambil ya. Di sini ada perletakan sendi di titik A dan perletakan roll di titik C, di mana ada beban merata antara B sampai C dengan jarak 1 meter ya. Dari sini kan total 3 meter dikurang 2 meter, jadi ada 1 meter di sini. Nah, itu ada beban 1,5 kilonewton per meter. Nah, kita akan menghitung reaksi perletakan juga dan gaya-gaya dalamnya, seperti itu ya. Jadi diingat, jarak totalnya 3 meter, kemudian setelah jarak 2 meter ada beban merata 1,5 kilonewton per meter. Oke, kita kembali ke ITABS. Nah, di sini edit grid data kita ambil yang grid only di sini ya. Yang ini untuk steel deck, stagger, truss, flat slab dan lain sebagainya ini jarang kita gunakan ya. Kita biasa menggunakan manual yang ini. Oke, kita langsung edit grid data di sini. Nah, bisa dilihat tadi bentangan kita cuma satu ya. Bentangan kita cuma satu. Kita bisa hapus yang titik CD ini. Ya, atau bisa juga kita karena ada tadi titik C, yang D saja kita hapus. Kita delete saja seperti ini. Apa bedanya display grid data as ordinate dengan display grid data as spacing? Kalau yang ini, angka ini ya, ini jarak, misalnya yang tadi jarak yang pertama 2 meter. Kemudian jarak kedua totalnya ya, jadi 3 meter. Ya. Nah, sementara kalau di sini jarak 2 kemudian 1. Ya, 2 meter, kemudian jaraknya lagi 1. Jadi, silakan mana yang lebih eh, enak untuk digunakan ya. Kemudian ini untuk Y karena kita cuma apa ya 2 dimensi ya. Jadi kita bisa hapus yang 3 ini. Jadi ada bisa hapus satu persatu, misalnya diklik begini, terus delete ya. Kemudian delete, sisakan satu saja ya. Delete begini. Oke. Kalau sudah oke semua, kemudian ini bubble size-nya yang ini ya, lingkaran ini A, B, penomoran ini bisa kita sesuaikan ukurannya ya. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Kemudian story ini ya, karena kita tidak membuat portal ya, jadi hanya satu garis saja atau satu lantai saja kita bisa edit story-nya ini. Kita hapus semua ya, blok semua. Kemudian kita klik kanan, hapus ya. Saya ulangi, ini story 1 dan base jangan kita hapus ya. Ini story 1 akan menjadi nanti untuk balok kita. Jadi kita hapus dari 2 sampai 3 sampai 4. Sorry. Kemudian delete story, kemudian delete existing story atau keep. Nah, ini tergantung ya kalau untuk kasus sekarang karena kita belum mendesain apapun, kita bisa pilih salah satunya. Nah, di sini saya delete existing story saja. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah semua selesai, kita buat gridnya, kita bisa klik OK sini. Ya, ini tampilan kita ya, tampilan. Ini plate itu maksudnya denah ya, kalau kita E, L, ini elevasi ya. Jadi ini elevasi, ini plan. Elevasi itu potongan ya. Kita mau pilih nanti potongan apa, misalnya di sini saya mau lihat tampilannya di potongan 1 misalnya ya. Oke. Nah, ini kita bisa tampilkan sebenarnya beberapa tampilan apa itu dari potongan. Setiap potongan ini tampilan 3D-nya ya. Ini bisa diganti-ganti di sini ya. Nah,
Untuk ini kita bisa langsung ya gambarkan. Kita mungkin saya pakai satu saja dulu seperti ini. Ya. Nah, ini kita gambar ya. Di sini ini penggambarannya bisa dilihat di sini atau bisa di menu draw di sini ya. Nah, di sini kita bisa pakai draw links dan lain sebagainya ya. Bisa dilihat di sini menu-menunya. Nah, kita mungkin sudah cukup familiar karena mirip dengan beberapa software yang mungkin pernah kita gunakan. Nah, langsung saja untuk kasus ini kita gambar bisa satu-satu seperti ini ya. Pastikan kita di grid point A1 base ini. Klik, kemudian klik lagi. Pastikan di titik yang benar ya. Kemudian klik lagi, jangan ditahan ya, klik saja. Kemudian kalau sudah bisa tekan escape atau klik kanan di mouse. Ya, terserah mana yang dirasa paling cepat. Bisa ketik escape atau kalau mau ini juga boleh langsung ya, misalnya di blok langsung. Jadi pilih yang ini, kemudian di blok saja ini semua. Oke, kalau sudah, sekarang kita jangan lupa klik tanda panah ini atau escape ya untuk menetralkan kursor kita. Nah, kemudian adik-adik bisa memilih ya, memberikan perletakan di sini. Ya, di titik A ini kita beri perletakan. Caranya klik saja di situ, assign ya, assign, kemudian join. Join ini maksudnya sambungan ya. Restrain ya, restrain ini adalah peletakannya. Nah, karena tadi studi kasus bisa dicek lagi di sini sendi dan ini roll ya. Kita punya beberapa opsi di sini. Ada yang ini sendi ya, jadi dia translasi di arah X, Y, dan Z dan dia tidak bisa menahan momen ya, rotation di sini atau momennya. Jadi yang terchecklist cuma translasi X, Y, Z. Kita pilih ini, kemudian kita apply ya. Ini sudah ada. Kemudian yang kita tidak perlu menutup ini, kalau mau ditutup juga boleh, diulangi cara yang sama, tapi mau lebih cepat, ini dia muncul semua ya. Ada sendi, kita bisa ganti ini dengan yang ini ya. Ini tidak ada berarti apply ya untuk itu. Kemudian yang terakhir ini yang sebelah kanan, seperti contoh kita ini perletakan roll ya. Kita bisa ganti dengan roll yang ini. Jadi dia translasi di arah Z saja dari atas saja. Dia cuma bisa menahan eh, pergerakan secara vertikal saja ya. Kemudian kita apply, sudah berganti menjadi roll, kemudian kita oke-kan. Oke, sekarang kita akan memberikan beban merata ya, beban merata di balok yang ini. Kita klik baloknya, kemudian kita klik assign, kemudian kita bisa pakai frame loads ya. Frame loads beban ya, beban merata di sini khususnya yang distributed ya. Distributed itu maksudnya beban merata. Karena tidak ada perubahan beban, ini nanti akan kita bahas di contoh yang lain ya. Kita akan bahas di contoh yang lain untuk beban trapesium dan segitiga ya. Tapi untuk beban merata, kita bisa langsung pilih di sini dengan memasukkan nilainya tadi ya, sesuai contoh kita ini 1,5 kN per meter. Kita masukkan saja langsung di sini. Dan ini bebannya ke bawah sudah pasti ya, karena ini gravity, ya beban gravitasi. Dan jangan lupa kita ganti ini menjadi beban hidup. Kenapa? Karena kita nanti menganalisis, kita tidak mau menghitung berat sendiri dari baloknya. Seperti itu. Kita masukkan di sini 1,5. Oke, kemudian kita apply. Ya, kita sudah lihat di sini ada beban 1,5. Oke, jadi kita sudah punya struktur kita seperti ini. Kita tinggal running ya, tapi sebelum running kita harus menyimpan filenya dulu ya. Jadi kita tinggal klik saja file save ya seperti biasa, tapi ada shortcutnya di sini, tinggal klik saja save, kemudian kita bikin folder ya. Misal di sini saya buat, jadi harus disimpan dalam folder ya. Kenapa? Karena banyak sekali file-file lain yang mengikut di eTabs ya. Latihan eTabs, misalnya ya. Kemudian saya buka. Sini saya tulis saja latihan 1. Oke, mungkin saya tambah keterangan. Balok sederhana. Ya, kita bisa klik save. Ketika sudah disimpan ya, kita bisa langsung merunning ya. Kita bisa langsung merunning. Kita klik saja ini.
ya, run analysis atau F5. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, jadi bisa dilihat di sini akan terjadi lendutan balok kita sebesar ini ya. Kemudian untuk melihat gaya-gaya dalamnya ya, kita bisa di sini klik display ya. Kemudian force trace diagram. Kalau mau lihat supportnya ya atau peletakannya atau reaksi peletakan bisa diklik ini. Kita pilih yang bebannya tadi kan beban hidup ya, yang live. Kemudian apply. Ya, bisa dilihat di sini untuk reaksi peletakannya ya 1,25 di kanan dan 0,25 di kiri. Total beban kita tadi 1,5 ya, 1,5 dikali 1. Jadi sama ya reaksinya totalnya juga 1,5 ya. Kita bisa close, kemudian kita bisa melihat gaya-gaya dalamnya ya. Kita bisa klik lagi display, force atau stress diagram, kemudian kita pilih yang ini ya. Tapi kalau mau cepat juga sebenarnya di sini sudah ada ya, menu-menu di sini sudah ada. Ya, display, force stress diagram, kemudian frame. Ya, karena tidak ada beban. Jadi sini ada pilihan aksial, shear. Ya, aksial ini beban aksial atau beban gaya normal ya, gaya normal. Kemudian shear ini geser dan momen ya. Untuk yang geser kita pilih di sini yang geser 22 ya, kita apply saja seperti itu. Ya, kelihatan gaya gesernya seperti ini. Ya, kalau kita mau tampilkan berapa nilainya, kita tinggal klik saja ini show values, kemudian apply. Ya, ini kelihatan berapa gaya gesernya. Kemudian kita bisa klik kanan untuk melihat detailnya di sini ya. Berapa nilai tertingginya ya. Kemudian ini deflectionnya atau lendutannya berapa nilainya. Di sini bisa kelihatan semua. Ya, ini untuk eh, bintang ya atau geser. Kemudian untuk momen kita tinggal klik saja momen 33 kemudian apply. Ya, bentuknya akan seperti ini ya. Ingat di sini harus dipastikan kita memilih yang live ya bebannya atau beban hidup. Oke, bisa diklik kanan lagi. Sorry. Ya, untuk melihat berapa momen maksimumnya ya di sini momennya. Kemudian momen maksimumnya di sini dengan jarak 2 meter ya di sini. Besarnya 0,5 kN meter ya. Untuk gesernya sendiri ini di jarak 0,25 ya. Tadi gambar gesernya. Ya, seperti itu ya. Bisa dilihat sini 0,25 besarnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mungkin nanti bisa dilihat untuk contoh video yang lain, bagaimana mengaplikasikan beban segitiga, beban trapesium, kemudian beban titik, dan juga beban titik yang memiliki sudut. Kemudian akan ada juga contoh nanti untuk balok Gerber ya, yang memiliki sendi dalam. Bagaimana caranya? Karena untuk di peletakan sendiri cuma ada 3 pilihannya ya, peletakan jepit, sendi, dan roll. Nah, bagaimana kalau ada sendi dalam? Nah, kita lihat saja nanti untuk video tutorial yang lain. Terima kasih, saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.